Warga Tagulandang terus bertahan di pengungsian. Polda akan tingkatkan patroli peredaran miras tanpa izin. Partai di Kota Bitung mulai terima pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi edisi Kamis 9 Mei 2024. Selain ketiga berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Edward Siwi, inilah Kompas Manado Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ikuti informasi yang pertama, saudara. Warga Pulau Tagulandang yang dievakuasi di Pulau Siau pasca erupsi Gunung Api Ruang masih bertahan di lokasi pengungsian. Warga masih takut kembali ke rumah meski ada penurunan jarak rekomendasi kawasan rawan bencana. Sebanyak 32 jiwa warga di Pulau Tagulandang kini tinggal di posko pengungsian di Aula Kadada Mahe milik Gereja Gemist Immanuel Ondong di Pulau Siau. Para warga sejak 7 hari lalu dibawa keluar dari Pulau Tagulandang dengan kapal feri ke Pulau Siau pasca erupsi Gunung Api Ruang. Selain orang dewasa, di sini juga ada anak-anak, balita, dan lanjut usia. Warga mengaku telah menerima bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk makanan serta pakaian bekas serta seragam sekolah anak. Meski di lokasi pengungsian, warga masih khawatir dengan keadaan rumah yang rusak. Mereka berharap segera ada bantuan pemerintah untuk bisa memperbaiki rumah mereka. Meski demikian, mereka belum memikirkan untuk segera kembali ke Pulau Tagulandang sampai ada rekomendasi dari pemerintah. Tempat tinggal kami sudah tidak bisa dihuni lagi karena semua sudah rapuh. Jadinya tidak bisa kami lagi tinggal di rumah dengan air, tidak ada air bersih, lampu padam. Itulah yang kami ambil kesimpulan untuk mengungsi ke Siau. Ya. Karena tidak ada tempat perlindungan kami putuskan kami sekeluarga akan ke Siau. Mereka di situ saya amini. Itu cuma saya khawatirkan dan saya menangis karena saya ini masih ingat ada orang tua di sana. Itulah yang meneteskan air mata. Orang ibu ini semua di sini targetnya akan berapa lama nanti, Bu? Sampai aman. Kalau sudah aman kami akan kembali lagi. Posko pengungsian di Aula Kadada Mahe ini dikelola pemuda gereja Resort Siau Barat. Memiliki 7 kamar yang bisa ditempati. Para pemuda gereja bergantian membantu pengungsi warga Tagulandang. Untuk pengungsi dari Tagulandang lalu masuk kepada posko kami pemuda Gemis Resort Siau Barat itu berjumlah 35 jiwa. Namun sampai hari ini ada 3 yang kemudian sudah kembali ke Pulau Tagulandang, sehingga sampai hari ini untuk jumlah pengungsi sisa 32 jiwa. Lalu kemudian untuk ruangan-ruangan yang dipakai di Aula Kadada Mahe ini berjumlah 7 kamar, dan untuk pengungsi yang ada itu ada dari anak-anak yang masih kecil, itu paling kecil usia 8 bulan, anak perempuan, lalu kemudian ada beberapa anak yang kemudian SD, lalu kemudian SMP. Hingga Rabu siang, status Gunung Api Ruang masih di level 4 awas. Warga juga masih dilarang beraktivitas di radius 5 km dari kawah utama Gunung Api Ruang. Jufrika Sumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, warga Muslim Jemaah Masjid Al-Jihad Ulu Siau membuka dapur umum dan menyalurkan makanan kepada pengungsi Gunung Api Ruang yang ada dievakuasi dari Pulau Tagulandang ke Pulau Siau. Jemaah Muslim Al-Jihad Ulu Siau ini nampak sibuk memasak di dapur umum yang ada di halaman masjid. Setiap hari mereka memasak dan mengemas ratusan kotak makanan yang kemudian dibagikan kepada pengungsi di sejumlah titik posko pengungsi yang ada. Tapi ada juga makanan yang dibawa ke rumah penduduk yang menampung para pengungsi.
Aksi kemanusiaan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan toleransi, meski berbeda keyakinan. Baik, motivasi yang pertama tentunya semangat para jamaah Masjid Al-Jihad Lusiau, dan kedua atas rasa kemanusiaan kita sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan untuk saling berbagi. Tujuan dibuatkannya dapur umum ini agar supaya kita dapat membantu dan juga meringankan beban saudara-saudara kita masyarakat pengungsian yang ada di Siau. Jufrika Sumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 129 warga korban erupsi Gunung Ruang dari Pulau Ruang, Kabupaten Sitaro, kini menempati lokasi pengungsian di asrama milik Balai Penjamin Mutu Pendidikan milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berlokasi di Kabupaten Minahasa. Ratusan warga dari 2 desa di Pulau Ruang yakni Lahing Patehi dan Desa Pumpente kini ditampung di asrama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan milik Kemendikbudristek yang berlokasi di Pineleng, Kabupaten Minahasa. Sudah 4 hari ratusan warga yang pemukimannya terdampak paling parah akibat erupsi Gunung Ruang ini menempati asrama BPMP setelah dievakuasi pemerintah keluar dari Pulau Tagulandang. Di tempat ini, para pengungsi mencoba beradaptasi dengan suasana baru yang jauh dari kampung halamannya. Tercatat ada 129 jiwa dan 53 kepala keluarga yang terdiri dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia menginap di posko ini. Dari pantauan Kompas TV, di posko ini tidak terdapat dapur umum. Pasokan makanan dan minuman disuplai dari posko pengungsian yang berada di Kota Manado, tepatnya di Sentra Tumoto milik Kementerian Sosial. Berapa lama di lokasi pengungsian di Kabupaten Minahasa ini? Baru masuk 4 hari sampai hari ini. Sudah 4 hari, aktivitasnya di sini apa saja, Bu? Hanya makan, menerima berkat yang diberikan oleh pemerintah yang menyiapkan. Seperti makanan, air minum, dan lain sebagainya. Ibu, selain kebutuhan makan dan minum, di tempat ini Ibu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan mendesak lain yang perlu? Ya, seperti sabun mandi, sabun cuci baju, itu yang kami butuhkan di tempat ini. Kalau untuk... Kemudian anak-anak, ya anak-anak masih bayi, makanya balita, usia sampai 5 tahun, itu pun membutuhkan. Ketika saya kembali ke Pulau Ruang untuk mengambil sisa barang-barang yang ada di sana, saya kelihatan di sana awalnya di waktu letusan pertama kampungnya itu dilihat masih bagus. Kemudian setelah letusan kedua tanggal 30 itu semuanya retak, jatuh, rata. Baru semua fasilitas-fasilitas itu memang rusak berat. Kemudian jalan-jalan semua tertimbun dengan material yang ada. Rumah Bapak kondisinya? Rumah saya kondisinya juga rusak berat dan tersisa sisa beton. Atapnya semua sudah jatuh ke dalam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menyatakan warga desa Lahing Patehi dan desa Pumpente yang berada di kaki Gunung Ruang harus direlokasi. Karena wilayah tersebut menjadi wilayah yang tidak layak untuk dihuni, selain karena telah rusak dan tertimbun material Gunung Ruang saat erupsi hebat 30 April yang lalu, lokasi ini nantinya akan menjadi kawasan konservasi. Pemerintah mendata ada 301 kepala keluarga dari 2 desa di Pulau Ruang yang akan direlokasi di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Yana Mekesingal, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Kita ke Bolaang Mongondo, Saudara. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terletak di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Tiba di lokasi relokasi di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono dijemput oleh pemerintah setempat beserta masyarakat di Desa Modisi dengan adat khas Sangihe.
Kunjungan kerja Agus Harimurti Yudhoyono di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, selain meninjau lokasi persiapan relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro, juga ingin memastikan apakah lahan relokasi seluas 10 hektar yang disiapkan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tidak bermasalah atau bersengketa sebelum dibangun rumah hunian baru bagi 301 kepala keluarga yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Agus Harimurti Yudhoyono juga memberikan apresiasi kepada warga yang rela menjual lahannya kepada pemerintah Provinsi Sulut untuk dijadikan lokasi relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Inilah yang direncanakan atau dipersiapkan sebagai area lahan untuk relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Ruang beberapa saat yang lalu. Nah, kehadiran saya langsung di lapangan kali ini untuk cek secara langsung statusnya seperti apa. Dan alhamdulillah tadi Pak Bupati dan teman-teman yang lain menyampaikan bahwa secara umum lahan ini tidak ada masalah, tidak ada sengketa, milik warga. Kebetulan milik kepala desa yang dengan kerelaannya akan menjual ini kepada pemerintah provinsi. Jadi ada 301 KK yang saat ini sedang dipersiapkan untuk relokasi ke lokasi ini di desa Modisi ini, dan kita berharap semuanya bisa dipercepat, tetapi tidak ada sesuatu yang kita langgar, kira-kira begitu. Selain akan dibangun rumah hunian baru, rencananya juga akan dibangun infrastruktur pendukung lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, serta rumah ibadah dan lokasi perkebunan guna menunjang aktivitas warga. Sesuai hasil rapat bahwa akan dibangun sarana pendukung lainnya, sekolah, kemudian puskes, rumah ibadah dan lapangan olahraga untuk masyarakat yang nanti direlokasi. Relokasi pada intinya tidak bermasalah karena yang datang ini adalah suku dari Nusa Utara, kemudian tempat ini juga adalah masyarakat yang dari Nusa Utara dan bekas atau ex daripada relokasi Gunung Karangetan pada tahun 1967. Kemudian dari sisi budaya, masyarakat yang akan direlokasi dengan tempat dari relokasi ini tidak masalah. Begitu juga dengan agama dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu adaptasi lagi antara masyarakat yang direlokasi dengan masyarakat yang ada di sini. Pada intinya kami pemerintah dan masyarakat bahwa ini adalah misi kemanusiaan sebagai rasa persaudaraan kita, dan sampai dengan hari ini alhamdulillah tidak ada semacam protes dari tokoh-tokoh masyarakat. Usai meninjau lokasi relokasi, Agus Harimurti Yudhoyono juga melakukan pertemuan terbatas bersama warga desa dan pemerintah setempat, sekaligus menunjukkan sertifikat lahan relokasi tersebut sebagai bukti tidak bermasalah atau bukti sah kepemilikan lahan. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Kapal patroli PSDKP Bitung, Sulawesi Utara KP Hiu 15 kembali mengangkut puluhan pengungsi Gunung Ruang Kepulauan Sitaro. Para pengungsi ini akan ditampung di Balai Pelatihan Kerja BLK Kota Bitung. Puluhan pengungsi diangkut KP Hiu 15 Minggu sore dari Pelabuhan Tagulandang Sitaro dan tiba di Dermaga Satrol Angkatan Laut Air Tembaga Bitung pada Minggu malam. Para pengungsi tersebut langsung dijemput pemerintah Kota Bitung untuk dibawa ke tempat penampungan yakni BLK Madidir Unet. Sejumlah pengungsi ini dievakuasi bersama sejumlah awak media yang melakukan peliputan di Pulau Tagulandang. Kementerian Kelautan Perikanan melalui PSDKP Bitung telah menyiapkan 4 armada untuk mengangkut pengungsi Gunung Ruang dari Tagulandang ke Kota Bitung maupun dari Bitung kembali pulang ke Tagulandang jika erupsi Gunung Ruang sudah berakhir. Dan kita juga telah melakukan evakuasi lebih kurang 30 orang. Ini sebagian besar adalah pengungsi dan kita juga membawa pulang beberapa wartawan yang bertugas di sana. Intinya Kementerian Kelautan Perikanan dalam ini PSDKP sudah siap beberapa kapal pengawas. Kita besok ada siap kapal Hiu 02 dan juga Orca 4 dan Orca 6. Dan kami tentunya masih menunggu informasi terkini nantinya dari rekan kita yang ada di Tagulandang. Jadi kami mendapat perintah dari Bapak Dirjen PSDKP Punggung Nugroho Saksono bahwa PSDKP dalam hal ini sudah menyiapkan kurang lebih 4 armada, yaitu Hiu 15, KP Hiu 02, KP Orca 04 dan KP Orca 06
yang nantinya akan membantu dalam rangka kegiatan evakuasi, baik dari Tagulandang ke Bitung maupun nanti dari arus balik dari Bitung ke Tagulandang. Kalau yang untuk hari ini Pak, yang terekord kita ada berapa ya? Hari ini yang terekord yang kami data yang naik di KPHIU 15 ada kurang lebih 32 orang yang terdiri dari pengungsi dan rekan-rekan awak media yang selesai meliput dari Tagulandang. Sebelum dibawa ke BLK, para pengungsi didoakan oleh hamba Tuhan agar bisa diberikan kekuatan serta semangat dalam menghadapi musibah bencana alam ini. Jemianis, Kompas TV, Bitung, Sulawesi Utara. Polda Sulawesi Utara akan mengaktifkan kembali razia minuman keras. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang istri muda berusia 24 tahun bernama Rohinda Tompunu tewas di tangan suaminya sendiri RL 26 tahun di Desa Temboan, Kecamatan Tompaso Baru, Minahasa Selatan. Pelaku membacok istrinya karena mendengar bisikan saat tidur. Kasus pembunuhan ini telah ditangani Polres Minahasa Selatan. Pelaku telah ditangkap untuk menjalani proses hukum. Dalam pengakuan tersangka, peristiwa ini terjadi ketika pasangan suami istri tersebut sedang tidur. Pelaku adalah suami korban, terbangun saat subuh hari karena mendengarkan adanya bisikan. Pelaku kemudian menuju ke dapur dan mengambil sebilah parang dan langsung membacok korban beberapa kali hingga tewas. Tidak hanya membacok istrinya, pelaku juga membacok mertuanya hingga mengalami luka serius. Jadi untuk kronologis kejadian, saya jelaskan sedikit kepada rekan-rekan, di mana peristiwa itu terjadi subuh. Pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur ke rumah, pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka. Sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Kemudian setelah melakukan penganiayaan, tersangka tersebut menuju ke rumah mertuanya yang kurang lebih berjarak 200 meter, melakukan penganiayaan juga kepada mertua laki-laki. Dan setelah selesai, karena suara teriakan sudah muncul dari ibu mertua perempuan dan tetangga, anggota kami Babit Kamtipmas Polsek yang berada kediamannya di dekat rumah korban langsung mengamankan pelaku ini dan kita bawa ke Polres Minahasa Selatan. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Edward Siwi, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Sementara itu sang anak yang ditinggal mati ibunya karena dibunuh ayahnya sendiri menjerit histeris saat jenazah ibunya hendak dimakamkan. Sang anak berteriak ingin menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal. Seperti inilah tangisan pilu keluarga dan Krister Latung, anak dari Rohinda Tompunu yang tewas mengenaskan usai dibacok suaminya saat sedang tidur. Jeritan Krister yang memilukan saat ibadah pemakaman ibunya ini membuat para hadirin ikut menangisi kemalangan yang dialaminya. Bocah malang tersebut seakan tak percaya telah ditinggalkan ibunya dengan cara yang sangat tragis. Sebelumnya, usai kematian ibunya, bocah malang ini begitu menyesalkan mengapa ayahnya membunuh ibunya. Krister seringkali mengungkapkan bahwa dirinya ingin menggantikan posisi ibunya yang dibacok sang ayah. Anak potong dari Moni masih mau urus adik-adik. Lebih baik kita bapaknya potong. Oma kok masih boleh Oma jaga-jaga dengan kita keluar. Jangan bapak potong mama. Lebih baik Oma kita bapaknya potong.
Sang ibu Rohinda Tompunu yang baru saja dimakamkan di Desa Tembuan Tompaso Baru, Minahasa Selatan ini meninggalkan 2 orang anak, yaitu Krister Latung berusia 7 tahun dan Caili Latung yang masih berusia 3 minggu. Edward Siwi, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, akibat meneguk minuman keras oplosan, 15 warga di Minahasa keracunan. 9 diantaranya meninggal dunia. Polres Minahasa dan Kota Tomohon masih melakukan penyelidikan. Ke-15 warga ini berasal dari 2 desa yakni Kaongkoan dan Desa Leilang. Mereka mengalami gejala keracunan setelah meneguk minuman keras oplosan. 9 warga akhirnya meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami kebutaan. Para korban meninggal di waktu yang berbeda setelah menjalani perawatan di rumah sakit yakni Siloam Sonder dan Rumah Sakit Gemim Bethesda Tomohon. Peristiwa ini terjadi pekan lalu. Pihak kepolisian terus mendalami kasus ini dan telah melakukan pemeriksaan terhadap penjual yang diduga sumber dari minuman keras tersebut. Bahwa ada beberapa warga yang sedang dirawat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Sonder karena diduga pengaruh minuman keras. Oleh dari data itu tersebut, kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan terlebih dahulu apakah benar informasi bahwa beberapa warga yang dirawat maupun yang meninggal dunia di rumah sakit tersebut meninggal dunia karena pengaruh minuman keras. Di wilayah kami, di wilayah hukum Polres Tomohon, di mana tepatnya di Desa Leilang 2, ada sekitar 3 orang meninggal dunia yang sampai saat ini kami masih dalam proses penyelidikan untuk menentukan sekiranya apa penyebab kematiannya. Namun sebelumnya bahwa korban pertama itu melakukan miras bersama teman-temannya, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian teman-temannya itu pada saat acara duka datang ke rumahnya, mereka lanjut melakukan miras lagi. Sebelumnya, ke-15 korban usai meminum minuman keras jenis Capticus ini mengalami sesak nafas, penglihatan kabur, sakit kepala, mual dan muntah. Aldi Paskual, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, menyikapi kasus kematian 9 warga Minahasa yang diduga karena mengkonsumsi minuman keras oplosan, Kapolda Irjen Pol Yudiawan menegaskan akan meningkatkan patroli dan razia terkait peredaran minuman keras tanpa izin. Buntut dari kasus kematian 9 warga di Kabupaten Minahasa yang diduga karena mengkonsumsi minuman keras oplosan, Kapolda Sulut Irjen Yudiawan meminta kerjasama dari semua pihak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk saling mengingatkan bahaya mengkonsumsi minuman keras. Kapolda mengatakan meski izin miras jenis Capticus diatur dalam peraturan daerah, masyarakat harus bijak seperti tidak dijual kepada anak di bawah umur. Untuk itu, pihaknya di semua Polres akan rutin melakukan patroli untuk mencegah peredaran miras tanpa izin. Kami dari kepolisian dan seluruh jajaran Polda Sulawesi Utara, memang minuman Capticus kan di sini kearifan lokal ada perdanya, ya. Kan peraturan provinsi ya, ada perdanya. Namun di sisi lain, sebagai anggota masyarakat harus bijak. Misalkan anak di bawah umur tidak boleh minum minuman keras, kemudian yang ilegal juga tidak boleh, ya nggak boleh, karena ilegal itu nggak ketahuan itu kandungan alkoholnya ataupun kandungan zat yang ada di dalamnya itu kan tidak tahu, tidak melalui penelitian. Apabila diminum, ya berarti resiko menimbulkan kematian, apalagi dicampur dioplos dengan zat-zat yang sangat berbahaya. Mungkin awalnya tidak tahu, tapi ternyata itu sangat merugikan dirinya sendiri. Kapolda juga menghimbau masyarakat agar tidak sembarang meneguk minuman keras ilegal karena miras ilegal tidak dapat diukur kandungan zat yang ada di dalamnya. Aldi Paskual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna menahan 3 nelayan asal Filipina yang terdampar di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaut. 3 WNA ini langsung diserahkan ke pihak rumah detensi imigrasi Manado untuk diproses lebih lanjut.
Rumah Detensi Imigrasi Manado menerima 3 WNA asal Filipina kiriman dari kantor imigrasi Tahuna. Diketahui 3 WNA ini terdampar di Pulau Salibabu setelah kapal pambot mereka terbalik karena dihantam gelombang di perairan Pulau Sarangani, Filipina. Kejadian ini terjadi pada April 2024 lalu. 3 WNA ini yang berinisial VS, JS, dan JR ditemukan warga Talaut, kemudian diserahkan ke kantor imigrasi Tahuna dan kemudian diserahkan ke pihak Krudeni Manado. Pihak Rumah Detensi Imigrasi Manado menyampaikan dari pemeriksaan, para WNA menyampaikan kapal pambot mereka ditabrak oleh kapal yang berukuran besar. Pihak Krudeni Manado memastikan 3 WNA mengalami kecelakaan dan tidak melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. 3 warga negara ini perahu atau pambut mereka karena cuaca buruk ombak terbalik di perairan Kepulauan Talaut ya, di desa Salibabu. Ditemukan oleh masyarakat dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Kepolisian setempat meneruskan ke kantor imigrasi Tahuna. Lalu selanjutnya proses BAP dan sebagainya. Lalu kemarin tanggal 7 dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Manado. Langkah yang diarahkan oleh pimpinan, kami telah menghubungi Konsulat Jenderal Filipina yang ada di Kota Manado. Tinggal menunggu verifikasi. Apabila hasil verifikasi bahwa benar warga negara Filipina, akan dikeluarkan travel dokumen sambil menunggu tiket untuk dipulangkan. Selanjutnya, pihak Rumah Detensi Imigrasi Manado akan berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina untuk memastikan 3 WNA ini berasal dari Filipina dan selanjutnya akan diurus deportasi. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Partai mulai terima pendaftaran balon wali kota dan wawali. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sejumlah partai di Kota Bitung mulai menerima pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bitung periode 2024-2029. Beberapa figur partai pun datang mendaftar di partai lain guna mendapatkan dukungan jumlah kursi pengusung. Euforia pemilihan kepala daerah di Kota Bitung mulai terlihat. Salah satu bakal calon wali kota Bitung yang saat ini masih menjabat sebagai wakil wali kota Bitung, Hengki Honandar. Hengki Honandar mengawali pendaftaran sebagai bakal calon wali kota di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kota Bitung untuk diusung dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung periode 2024-2029 mendatang. Hengki Honandar datang bersama Ketua DPC Partai Gerindra, Randito Maringka, secara bersama mendaftar di Partai Nasdem, namun Ketua DPC Gerindra ini mendaftar di Nasdem sebagai bakal calon wakil wali kota. Meskipun perolehan kursi Partai Gerindra dalam Pilcaleg telah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, namun para figur ini ingin mendapatkan dukungan lebih dari partai lain. Keduanya terlihat akrab dan disinyalir akan menjadi pasangan dalam kontestasi pemilihan wali kota Bitung nanti. Hengki Honandar sebelumnya terpilih sebagai wakil wali kota pada Pilwako 2019 lalu, mendampingi wali kota Maurits Mantiri. Hengki Honandar saat ini memilih keluar dari PDIP untuk mencalonkan diri dari partai lain sebagai bakal calon wali kota. Selama itu partai buka untuk pendaftaran umum, kami bisa pergi untuk mendaftar. Tapi kalau kan ada partai juga yang membuka pendaftaran tapi khusus, hanya internal. Kami mendaftar karena memang Nasdem buka untuk umum, jadi kami pergi mendaftar. Jadi sama-sama dengan Ketua Gerindra. Untuk mengusung pasangan calon. Ya, intinya kalau terkait Partai Gerindra, kita harus bekerja sama dengan partai lain agar supaya mari sama-sama orang membangun Kota Bitung yang kami cintai ini supaya lebih baik dan terbaik ke depan. Sementara bakal calon lain yang juga mendaftar di Partai Gerindra yakni Erwin Wurangian, kader Partai Golkar, anggota Dewan terpilih Partai Golkar tersebut mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota Bitung.
Jemi Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Untuk mengangkat potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara melalui kekuatan karya visual, video, dan fotografi, terbentuklah Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia Sulawesi Utara. Pengurus APFI Sulut dikukuhkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Utara pada Rabu siang. Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Utara Henry Kaicili menyambut baik terbentuknya Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia atau APFI Sulawesi Utara yang baru dikukuhkan di Aula Dispar Sulawesi Utara Rabu siang. Kaicili mengatakan dengan terbentuknya APFI Sulut, maka dipastikan dunia pariwisata di Sulawesi Utara akan semakin berkembang melalui promosi yang akan dilakukan oleh APFI Sulut. APFI, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia Sulawesi Utara, masa bakti 2004-2009 hari ini bersejarah karena semua potensi fotografi, foto, video di Sulawesi Utara itu tergabung dalam satu organisasi. Ini penting ya karena mereka lebih terarah dalam melaksanakan, mereka punya hobi dan juga mempromosikan Sulawesi Utara di forum lokal, nasional maupun mancanegara. Sony Tasijawa, Ketua APFI Sulut menegaskan, asosiasi ini hadir untuk mengangkat potensi pariwisata di Sulut melalui kekuatan visual, video, dan fotografi untuk membangun citra pariwisata Sulawesi Utara di mata dunia. APFI akan bekerja sama erat dengan pemerintah, terutama Dinas Pariwisata, untuk mulai mengangkat potensi-potensi wisata yang ada di Sulawesi Utara dari perspektif fotografi yang terdiri dari berbagai genre ya. Ada yang bawa air, ada yang landscape, dan lain-lain. Sehingga untuk menampilkan potensi itu, kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Jadi bukan hanya foto, kadang-kadang ada reelsnya, dan bisa kita tampilkan dalam pameran-pameran secara foto berseri. Sehingga orang-orang melihat foto-foto kita itu dari tahapan ke tahapan dan bisa menggambarkan Sulawesi secara keseluruhan. Terbentuknya APFI Sulut dipastikan juga akan mengangkat profesi fotografi di Sulawesi Utara yang dulunya para fotografer daerah ini berdiri sendiri-sendiri tanpa payung organisasi yang solid. APFI juga akan memfasilitasi sertifikasi fotografer yang akan menunjang pekerjaan para fotografer di Sulawesi Utara ke depannya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut menggelar kegiatan pelatihan safety riding dan safety driving pada personil Ditlantas. Pelatihan ini dipantau langsung Kapolda Sulut Irjen Yudiawan pada Rabu pagi. Pelatihan safety riding dan safety driving ini mengambil tempat di halaman SPN Karompasan Manado yang diikuti oleh semua personil Satuan PJR Ditlantas Polda Sulut. Pelatihan safety riding dan safety driving ini juga dipantau langsung Kapolda Sulut Irjen Yudiawan bersama para pejabat utama. Pelatihan ini menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Satu persatu personil Ditlantas tampak antusias mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta kedisiplinan berlalu lintas agar terwujud keselamatan di jalan raya. Memang sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, apalagi berdinas di bagian lalu lintas, itu harus bisa mengendari kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor. Karena memang itu yang dipakai sehari-hari dalam rangka untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan. Ya, untuk itu harus ada keterampilan tersendiri. Ya, jadi bukan hanya sekedar naik mobil, tapi terutama satu adalah safety driving. Ya, safety driving dan safety riding. Itu memang mutlak dibutuhkan sebagai anggota Polri yang berdinas di lalu lintas karena dalam rangka menjalankan tugas pokoknya. Oke. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk lebih mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian menjaga keselamatan diri maupun orang lain apabila berkendara, pakailah helm, kemudian juga kendaraannya juga kendaraan yang jangan dimodifikasi karena itu sangat membahayakan. Pabrikan itu lebih bagus karena sudah melalui tes yang sedemikian rupa. Dalam kesempatan ini, Kapolda juga menghimbau warga untuk tertib berlalu lintas, menggunakan fasilitas saat berkendara, dan memiliki dokumen perjalanan yang lengkap, serta tidak memodifikasi kendaraan secara berlebihan.
Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Desa Lihunu, sebuah desa wisata di Pulau Bangka, Likupang, Minahasa Utara, kini menjadi sebuah desa percontohan tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup, khususnya sadar sampah plastik dengan menggerakkan seluruh pilar desa dalam pengolahan sampah plastik. Desa Lihunu adalah sebuah desa wisata yang terletak di Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara, di mana desa ini merupakan area penunjang destinasi pariwisata super prioritas Likupang. Keindahan alam terbuka Desa Lihunu ini merupakan incaran wisatawan mancanegara dan domestik yang selalu mengunjungi desa kepulauan ini. Namun di balik keindahannya, desa ini harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungannya, terutama terkait sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Menyadari hal ini, Manengkel Solidaritas bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI bersama salah satu perusahaan air minum nasional menjalankan sebuah proyek desa wisata bebas sampah plastik di Desa Lihunu, Minahasa Utara. Seluruh pilar desa dirangkul dalam menjalankan program bebas sampah plastik ini, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak Desa Lihunu sebagai bentuk pendidikan sadar sampah plastik sejak dini dengan memberikan pengetahuan mengenai bahaya dari sampah plastik bagi lingkungan. Tahun 2023 bulan November, Danone Indonesia dan Manengkel Solidaritas melakukan inisiasi program pengelolaan sampah plastik yang ada di Desa Lihunu melalui 3 kegiatan. Yang pertama, kami melakukan asesmen awal untuk mengukur status saat itu bagaimana masyarakat mengelola sampah plastik mereka dan berapa banyak sampah domestik maupun sampah kiriman yang ada di desa itu. Kemudian yang kedua, kami melakukan edukasi kepada sekolah, murid sekolah dan juga masyarakat tentang bagaimana mereka mengelola sampah plastik mereka. Dan yang ketiga adalah membentuk bank sampah melalui kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara. Adapun program yang dilakukan adalah mengukur sampah baik sampah kiriman maupun sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan anak-anak tentang sadar sampah plastik dan mendirikan bank sampah di mana warga bisa menukarkan sampah plastik dengan bapok seperti minyak, telur, maupun beras. Kini Desa Lihunu, Minahasa Utara telah sepenuhnya menjadi desa wisata yang bebas sampah plastik dengan ekonomi berkelanjutan yang mengelola sampah plastik yang dulunya tak berguna menjadi barang yang bernilai ekonomi. Edward Siwi, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Saya Edward Siwi dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.